Jombang hadirkan pertempuran pamungkas. Dominasi pembalap senior terancam oleh ambisi pembalap junior. Putaran ketiga menjadi pertaruhan harga diri dan gengsi. Titel jawara berada di depan mata mereka. Siapakah yang pantas mendapatkan juara umum seri ketiga dan juara Road to Champ pertama? Inilah trial game. Nyali aja nggak cukup. Dominasi pembalap senior terus menunjukkan taringnya di setiap putaran. Sebut saja nama Denny Orlando, Aris Setio, Wahyu Gareng, dan Andi Suryanto. Segudang pengalamannya membuktikan bahwa mereka cukup tangguh dan sulit untuk ditaklukkan oleh lawannya. Namun tidak berlaku di putaran ketiga. Nama Teddy Persada, Aditya Pradana, Savona Oki, dan Cahyo Utomo punya misi khusus untuk mematahkan dominasi pembalap senior yang selalu berada di Big Five Klasemen Trial Game. Kehadiran pembalap muda di Jombang ini bakal memanaskan persaingan dalam perebutan juara putaran ketiga. Sekaligus siapa yang akan menjadi juara di periode pertama Road to Champ Trial Game tahun ini? Balapan paling bergengsi dan terpanas putaran ketiga Trial Game berlanjut di kota Jombang. Yang menarik di balapan ini, para pembalap muda berambisi untuk menaklukkan pembalap senior-seniornya demi titel juara umum di kota Jombang. Menariknya di sirkuit Diwe Jombang ini, kehadiran para pembalap muda ini menjadi pusat perhatian para pembalap senior yang disinyalir akan mengganggu raihan poin mereka. Untuk di seri trial game di Jombang ini memang banyak sekali pembalap-pembalap muda ya, khususnya para junior yang ikut andil di seri Jombang ini, dan mereka punya ambisi sangat besar sekali untuk bisa mematahkan dominasi yang lebih senior, dan itu sangat positif sekali menurut saya. Jadi memang untuk para junior memang harus punya ambisi yang selalu besar dan untuk selalu maju. Harus ada regenerasi yang lebih bagus daripada saya, dan itu harapan saya dari tiap tahun khususnya di trial game ini harus ada pembalap-pembalap muda yang lebih bagus, bisa menyaingi saya maupun bisa melebihi saya. Itu harapan saya. Teddy Persada sukses menorehkan prestasi sebagai kejurda MX tahun 2011 dan pemegang juara 3 Trial Game 2013. Bermimpi besar untuk mengulang kesuksesannya sebagai pembalap yang patut diperhitungkan di tanah air. Di sini saya mengikuti event trial game ini sangat beroptimis sekali untuk mengalahkan senior-senior saya. Saya ingin sekali untuk mendapatkan juara umum. Saya bekerja keras dan beroptimis untuk mengalahkan senior-senior saya dengan performa mesin yang sangat baik. Aditya Pradana, pembalap yang tak kalah mentereng, adalah peraih juara umum Power Track di tahun 2013. Sukses mengunci posisi 6 Trial Game 2013, berambisi untuk mematahkan tren dominasi kesuksesan pembalap senior sepanjang Trial Game bergulir. Di Trial Game ini ingin bersaing dengan pembalap-pembalap senior lainnya, dan saya optimis pasti bisa mengalahkan pembalap-pembalap senior yang lain. Banyak pembalap senior maupun junior, bahkan pemula juga ikut meramaikan di sini, dan ambisi dari pembalap-pembalap yang baru dari pemula dan junior sangat bagus ya, ingin ngalahkan untuk yang senior-senior. Tapi kembali lagi ke pengalaman, karena di sini trail game tidak hanya nyali aja yang diutamakan. Pembalap sekelas Andy Endot Wijanarko sebagai pembalap senior tidak mau kalah dengan pembalap muda yang sedang bersinar. Lalu siapakah yang berhasil mencatatkan waktu tercepat di kelas campuran open ini? Savona Oki,
Pembalap yang tak diragukan lagi kemampuannya, bertekad memberikan kado manis untuk kota kelahiran tercintanya, Tulung Agung. Sukses menjuarai kejuaraan MX di kelas 85cc pada tahun 2012, serta menduduki 5 besar trial game di kelas FFA di tahun 2013, adalah bukti kesahihan dia untuk meladeni rivalnya di putaran ketiga ini. Namun kini dia harus meladeni sang jawara putaran kedua, yakni Aris Setio. Butuh skill dan jam terbang untuk menaklukkan sirkuit Jombang. Saksikan aksi-aksi kami di Trial Game. Tentu saja membutuhkan speed, penggunaan suspensi dengan jenis cross country, melayang dan mendarat dengan terkontrol. Langsung saja kita saksikan ketegangan mereka dalam kelas free for all. Cahyo Utomo, pembalap yang memiliki nyali luar biasa ini patut diacungi jempol. Dihujani insiden sepanjang 2 putaran, tak membuat dia menyerah untuk mencapai impiannya. Sirkuit Diwe adalah kesempatan dia untuk mengejar ketertinggalan poin, menjadi juara di putaran ketiga. Apalagi tekadnya ini mendapat restu dari orang tuanya yang selalu menemaninya kemanapun Cahyo balapan. Akan tetapi, jalan menuju tangga juara tak semulus yang dia perkirakan. Pasalnya, dia akan berhadapan dengan pembalap yang tidak selevel dengan dirinya, yakni Wahyu Gareng, senior sekaligus gurunya. Kalau buat saya Wahyu Gareng itu seperti dibilang bapak kayak bapak, dibilang pelatih kayak pelatih. Jadi Wahyu Gareng menurut saya pribadi, dia itu orangnya pantang menyerah, selalu semangat, selalu ngasih contoh sama murid-muridnya. Yang ini nggak boleh, ini harus dijalanin. Harusnya kayak gini, sebelum kayak gini nggak boleh. Jadi menurut saya Wahyu Gareng itu top. Wahyu Gareng, pembalap senior yang memimpikan adanya kaderisasi pembalap motor trail di Solo ini, sudah merasakan asam garam di dunia MX. Tak heran, perjuangannya ini membuahkan hasil dengan pernah menjabat gelar juara umum Trial Game 2005, 2006, dan 2007. Pembalap yang akrab dengan senyuman khas ini tak akan menganggap remeh siapapun lawannya, kendati pun berhadapan dengan Cahyo Utomo. Untuk di Jombang kali ini, kebetulan saya mendapatkan lawan dari panitia
Cahyo Utomo ya, Cahyo Utomo dari Tuban. Itu kebetulan anak didik saya sendiri, jadi saya harus bertarung dengan murid dan saya bertarung mati-matian dan saya akan mendidik dia supaya dia tidak gampang mudah puas dan dia harus saya kalahkan. Jadi tidak ada kata mengalah. Jadi untuk ditegaskan di sini tidak ada kata mengalah. Jadi guru harus memberikan yang terbaik buat murid. Selama bisa dikalahkan, dikalahkan, dan itu buat inspirasi dia ke depan. Kurang puas raihan 36 poin di 2 putaran, Wahyu Gareng akan mengoptimalkan kemampuannya untuk meladangi Cahyo di kelas free for all. Begitupun dengan Cahyo Utomo yang hanya mengumpulkan 29 poin di 2 putaran, akan mengevaluasi perjuangannya untuk membukukan raihan sempurna di sirkuit Diwe ini. Diragukan lagi dari seorang Denny Orlando, pembalap yang matang, skill mentereng, agresif di lintasan, dan pengalaman yang mumpuni. Di putaran ketiga, dia berusaha memperbaiki catatan waktunya dari putaran-putaran sebelumnya untuk meraih juara umum di Road to Champ seri pertama. Kali ini, dia akan menghadapi junior sekaligus muridnya yang mempunyai catatan waktu sedikit lebih baik darinya di putaran kedua lalu, yaitu Aris Setio. Berbekal ilmu dan skill yang dimiliki, Aris Setio yang notabene sebagai junior akan mencoba mematahkan ambisi seniornya, Denny Orlando, untuk meraih juara umum di putaran ketiga ini. Belajar di putaran pertama, gagal meraih poin akibat terjatuh. Aris Setio menyiapkan strategi khusus untuk menjadi yang terbaik di putaran ketiga, seperti yang diraihnya saat putaran kedua di Kota Madiun.
Siapakah yang akan mencatatkan waktu terbaik di kelas free for all, sang senior atau junior? Sebentar lagi kita akan saksikan race antara dua pembalap papan atas, Denny Orlando versus Aristio. Betul, dua pembalap ini tak perlu diragukan lagi skill dan nyalinya. Dan kini keduanya telah bersiap-siap di garis start. Race pun dimulai, keduanya langsung memacu kendaraannya dengan cepat untuk memimpin di awal race kali ini. Di tikungan pertama, Denny Orlando berhasil memimpin dan melewati drum step jump. Sementara itu, Aristio berusaha mengejar di tikungan selanjutnya. Oh, jumpingan tinggi dilakukan oleh Aristio mampu melewati Denny Orlando. Kini Aristio memimpin di depan pemilik julukan The Man of Steel. Denny Orlando berusaha mengejar dan jumping tinggi diperlihatkan Denny di atas giant tabletop. Denny Orlando pernah menjuarai trial game 5 tahun berturut-turut, bro. Dan kini jarak keduanya terlihat cukup jauh. Kini Aristio berada di trek lurus dan jumpingan fantastis di atas twin car jump. Keduanya kini memasuki tikungan terakhir di lap pertama ini. Dan buat informasi, di kota sebelumnya, Aristio mampu menjadi juara dan mencatatkan waktu tercepat. Betul banget, bro. Di race kali ini, Denny berambisi membalas kekalahannya dan merebut juara dari Aristio. Dan kini Aristio sudah melewati drum step jump dan diikuti oleh Denny Orlando yang menempel di belakangnya. Ya, betul sekali, bro. Wow, jumpingan yang indah. Dan terlihat kini Denny Orlando mampu memangkas jarak dan mendekati si pria asal Kediri Aristio. Wow, giant tabletop mampu ditaklukkan oleh Aristio. Aris langsung bergeber motornya untuk memberikan jarak pada Denny Orlando. Di akhir lap kedua ini, pertarungan dua pembalap yang berbeda generasi ini terlihat semakin sengit. Kini Aristio memimpin dari sang guru dan jumpingan tinggi yang indah dari Aristio. Benar-benar jumping tinggi yang indah dari keduanya dan keduanya kini memasuki tikungan terakhir. Wow, jumpingan kemenangan dari Aristio. Selamat kepada Aristio sebagai juara 1 di kota Jombang. Dan selamat bagi Denny Orlando sebagai peraih juara umum Road to Champ seri pertama. I've taken my vows. Curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. Tekad yang besar, strategi yang matang, mampu membuat Aristio menjadi yang terbaik di kota Jombang. Dia berhasil mencatatkan waktu tercepat dan menyudahi perlawanan sang senior, Denny Orlando. Di seri 3 Jombang ini, saya telah berhasil memenangkan juara umum di trail game. Dan saya akan mempertahankan di seri-seri berikutnya di trial game. Buat pembalap junior harus lebih latihan keras dan jangan pantang menyerah buat jadi yang terbaik di trial game. Meski ambisinya untuk menjadi yang terbaik di kota Jombang dapat dipatahkan oleh juniornya Aristio,
Namun Denny Orlando tetap mengukir namanya sebagai juara umum di Road to Champ seri pertama dengan raihan 64 poin dari 3 putaran yang dilaluinya, mampu mendongkrak namanya ke papan atas klasemen. Di seri ketiga trial game di Jombang ini, Aristio berhasil mengalahkan saya untuk juara umum, dan itu sangat bagus sekali ya, karena memang Aris tampil maksimal dan dia tidak bikin kesalahan sedikit pun, dan saya sangat bangga sekali dengan para pembalap muda ini. Akhirnya perjuangan Aristio menghadapi pembalap junior membuahkan hasil yang maksimal. Pengalaman menjadi kunci sukses bagi pembalap senior menjadi juara umum di putaran ketiga ini. Itu artinya yang menjadi juara di Road to Champ seri pertama ini adalah Denny Orlando. Kunjungi website kita di www.trialgame.id. Pastikan minggu depan Anda tetap menyaksikan aksi dari para pembalap berlaga di sirkuit yang lebih menantang di kota selanjutnya. Tentunya hanya di Trial Game. Nyali aja nggak cukup. You